Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 23 April 2024 ya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam acara pesan gembala ya. Pesan gembala ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ya. Tidak cukup panjang, tetapi saya yakin ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Elohim Yahweh, satu-satunya Allah yang benar. Engkaulah pemilik kehidupan ini. Bapa, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, terlebih hamba-Mu, Tuhan mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran firman yang keluar dari isi hati-Mu, yang akan menjadi berkat kekal bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengatakan, dan mestinya Bapak Ibu Saudara memiliki pemahaman yang benar tentang hal ini ya, bahwa orang percaya itu dibedakan dengan umat perjanjian lama ya. Orang percaya saat ini dibedakan dengan umat perjanjian lama ya, yang dia benar-benar mentaati Taurat ya, bahkan dengan filosofi atau agama lain ya, dibedakan. Nah, nanti perbedaan ini yang harus kita tangkap. Kalau kebanyakan mereka ya, kebanyakan filosofi atau agama yang ada di dunia ini, umat diarahkan untuk mentaati hukum ya. Jadi sebelum orang itu mentaati hukum, dia harus tahu isi hukum itu ya. Ini logis kan? Bagaimana dia mau mentaati hukum, bagaimana dia bisa tidak melanggar hukum kalau dia tidak mengerti isi hukum itu sendiri ya. Jadi ini nyambung kan? Ini satu kenyataan begitu. Orang disuruh mentaati hukum, orang tidak boleh melanggar hukum, tapi orang tersebut tidak mengerti isi hukum itu apa ya. Hampir pasti dia akan kemungkinan besar melanggar hukum atau tidak mentaati hukum. Karena apa? Hukumnya sendiri dia tidak tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh ya. Yang pasti tertulis dalam hukum itu dia harus hafal. Nah, dalam hal ini orang Yahudi nyaris dia sempurna. Dia tahu mana hal-hal yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang halal. Itu orang-orang Yahudi tahu. Karena dari kecil dia udah diajar untuk dia mengerti dan memahami isi Taurat ya. Jadi dia udah katam, dia udah tahu, oh ini nggak boleh, ini boleh, ini haram, ini halal. Orang Yahudi tahu. Tetapi kekristenan tidak berhenti di situ ya. Tentu kita tahu ini yang boleh, ini yang nggak boleh, tentu pasti, karena ini berhubungan dengan masalah moral umum ya. Di agama manapun, di filosofi manapun, namanya membunuh itu nggak boleh, kecuali perang ya, ya, atau membela diri. Mencuri itu pasti nggak boleh. Menghormati orang tua itu wajib hukumnya ya. Di agama manapun, di filosofi apapun pasti mengajarkan hal itu. Kita pun juga seperti itu. Tetapi saya mau katakan, kita tidak berhenti di situ ya. Kita tidak diarahkan untuk menghafal hukum-hukum itu, tetapi kita harus tahu bahwa ini standar moral umum pun bisa tidak melakukan hal ini ya. Makanya kalau dikatakan di dalam Injil Matius pasal 5 misalnya ya, Injil Matius pasal 5 yang dikatakan bahwa Injil Matius pasal 5 ayat 20, Injil Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, aku di sini Tuhan Yesus, jika hidup keagamaanmu ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam
kerajaan surga. Ya, ini bukan berbicara surga tapi berbicara apa? Kerajaan surga. Ya, dan kekristenan itu satu-satunya yang berbicara tentang kerajaan surga. Kalau yang lain hanya bicara masalah surga dan neraka. Kalau kita tidak, kerajaan surga. Karena memang itulah sasaran ibadah kita. Kerajaan surga itu bisa dalam Alkitab bisa dikatakan sebagai Yerusalem baru atau langit baru, bumi baru, di mana Tuhan Yesus yang akan memerintah. Ya. Nah, itu kita diarahkan ke sana. Tapi ayat Matius 5 ayat 20 ini katakan, maka aku berkata padamu, jika hidup keagamaanmu, ya, hidup keagamaan yang kita jalani tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita hidup keagamaan kita dibandingkan dengan hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau tidak lebih benar, kamu nggak layak masuk kerajaan surga. Artinya apa? Tuhan mengatakan bahwa kamu memiliki kelas yang berbeda, level yang berbeda. Ya, kalau ini tataran segini, ahli Taurat dan orang Farisi segini, kita harus segini. Jangan segini, apalagi segini. Nah, level ahli Taurat dan orang Farisi segini itu dia mentaati hukum. Ya, segala hukum dan segala peraturannya. Dia tahu itu isi-isi hukum yang berapa itu, sekitar apa itu 613 atau 614 isi hukum peraturan hidup orang Yahudi. Dia hafal. Nah, kita lebih baik. Harus lebih. Artinya apa? Kita harus secara moral umum kita harus seperti ahli Taurat dan orang Farisi, ya. Kita tidak melakukan pelanggaran moral umum. Nah, baru di situ Tuhan akan bawa untuk kita masuk level yang lebih tinggi. Jadi bukan hanya mengerti tentang hukum kehidupan, ya, mana boleh, mana tidak boleh. Bukan hanya itu, tetapi kita diajak untuk mengerti pikiran dan perasaan Tuhan yang di dalamnya tentu itu muatannya apa? Kita tahu selera Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, kita diajarkan untuk tahu apa yang Tuhan senang kita lakukan. Ya, ini sudah bukan masalah hukum lagi. Ya, ini bukan masalah hukum lagi, tetapi ini bisa membawa orang percaya sudah memikirkan bagaimana aku menyenangkan hati Tuhan, bagaimana aku tidak melukai hati Tuhan. Ya, itu yang kita pikirkan. Tapi kalau saudara masih mulutnya kasar, ya, sama orang tua tidak hormat, ya, mudah mencaci maki, ya, terus apalagi sedikit-sedikit tricky, licik gitu, tidak mungkin Anda akan memikirkan bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Ya, kamu aja masih licik, masih ngakalin orang, utang nggak bayar, apalagi masih dalam bisnis kamu licik, ya, atau korupsi lah, main perempuan lah, ya, ya kan, main judi, pemabok. Orang-orang seperti ini nggak level, ya, dia levelnya jauh di bawah ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, orang kayak gini nggak mungkin diajak berjalan di level yang lebih tinggi. Benahin dulu karaktermu itu. Ya, standar moral umum kamu harus lulus, menghormati orang tua, mulutnya lemah lembut, tidak mudah dendam, tidak pernah berpikir untuk berbuat jahat, tidak pernah berpikir untuk apa? Menyakiti orang lain, apalagi mencuri, berzina. Wah, itu udah jauh. Ya. Jadi kalau saudara masih punya pikiran-pikiran kotor jahat, jangan berharap Anda akan menyenangkan hati Tuhan. Tidak mungkin. Ya, karena hanya orang-orang yang sudah lewat level itu, yang sudah standar moralnya sudah sama dengan orang ahli Taurat dan orang Farisi, dia sudah tidak memiliki kesalahan dari secara hukum manusia, tidak punya kesalahan, baru dia bisa dibawa untuk mengerti isi hati Tuhan, perasaan Tuhan. Nah, ya ini orang percaya yang seringkali salah. Ya, sementara hidupnya sih berantakan, utang nggak bayar, mulutnya kasar, terus berdoa memuji Tuhan seenaknya. Ya, Tuhan diam. Memang tidak ada kalimat atau keluar dari langit, dari surga, aku tidak berkenan terhadap pujianmu. Enggak, tapi Tuhan juga nggak merespon karena hidupmu masih berantakan. Pikirkan dulu hidupmu, perbarui hidupmu, baru
kamu ada di hadiratku. Karena Alkitab katakan hanya orang-orang yang suci hatinya, murni hatinya yang layak ada di tempat kudusnya Tuhan, menghampiri tahta sucinya Allah. Ya. Saya ngajak Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Galatia pasal 1 ayat 10. Galatia pasal 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini ucapan Paulus ditujukan kepada orang Galatia. Orang tahu, semua tahu bahwa Paulus itu hamba Kristus. Dia hamba Kristus, hamba Tuhan. Jadi dia harus menyenangkan tuannya. Lah tuannya itu apa? Yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Maka dia tidak bergeming dengan apakah yang dilakukan itu menyukakan manusia. Dia nggak bergeming. Manusia suka silahkan, nggak suka ya nggak masalah. Tetapi ya ini yang harus saya garis bawahi. Tetapi orang kalau dia punya keinginan untuk menyukakan hati Allah, untuk hidupnya berkenan di hadapan Allah, dia tidak mungkin melukai sesama manusia, ya, kecuali manusia itu bengkok. Nah, beda lagi. Dia orang yang bebal, beda lagi. Karena kalau orang bengkok hatinya, orang yang bebal itu apa? Kalau orang tidak sama dengan selera dia, dianggap jahat menurut ukuran dia. Tapi kalau orang yang nuraninya bersih, dia orang percaya mengerti kebenaran firman Tuhan, pasti tidak mungkin terluka dengan apa yang dilakukan Paulus. Nah, ini yang mau saya katakan. Orang mau menyenangkan hati Tuhan itu harus tahu perasaan Tuhan. Ya. Ya. Apakah jadi bagaimanakah sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Aku menyukakan manusia atau menyukakan Allah? Menyukakan manusia saja tidak mudah loh. Ya. Tidak mudah. Apalagi manusia itu adalah pejabat tinggi negara, orang yang terhormat, orang yang memiliki manusia batiniah yang benar berkualitas. Tidak mudah. Dia seorang hamba Tuhan, seorang pendeta besar yang dipakai Tuhan. Oh, tidak mudah Anda menyenangkan orang-orang seperti ini. Karena Anda harus tahu seleranya. Ya, jangan dikira dengan jemaat dengan bawa persembahan sampai ratusan juta miliar terus hamba Tuhan yang ini senang. Enggak, belum tentu. Saya katakan enggak senang, belum tentu. Karena kalau saudara membawa persembahan, ya, uang yang cukup besar, dan hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan kecerdasan roh yang dia miliki, dan dia bisa tahu uang ini dari mana dan motivasinya apa memberi saya, itu bisa ditolak. Bisa ditolak, ya. Karena dia mewakili Tuhan. Ya, jangan sampai reputasi Tuhan yang dia wakili itu hancur gara-gara uang. Ya, sementara orang yang bawa uang tuh jahat mulutnya. Misalnya jahat, wah dia troublemaker, selalu bikin masalah dengan ini, wah cenderung mudah merendahkan orang lain, mudah menghina. Ya, dia menganggap bahwa dengan persembahan itu dia akan bisa membeli hati hamba Tuhan itu, membeli, ya, pribadi hamba Tuhan pendeta itu. Belum tentu. Kalau pendetanya punya integritas, wah persembahanmu terima kasih, tapi perbaiki dulu hidupmu. Ya, ikut dulu ajaranku. Ya, jangan sampai kamu membuat persembahan dengan motivasi yang salah. Tetapi kalau hamba Tuhan itu memang tidak kuat imannya, yang dasarnya juga duniawi, ya udah raup aja. Ya. Menyenangkan orang saja kalau dia memiliki kualitas manusia batinah yang begitu luhur, dia dekat bergaul dengan Allah, itu tidak mudah. Tidak mudah, apalagi menyenangkan Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, Paulus itu sudah mengarahkan ke sana. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita memikirkan bagaimana kita menyukakan hati Allah. Ya. Yang pertama, kita harus tahu, sebelum kita menyukakan hati Allah, kita harus tahu selera Allah itu apa, selera Tuhan itu apa. Ya, jangan orang nggak punya, wah atasannya baik, wah kita bawain durian yang enak-enak, begitu dibawa dia, udah bawa ke belakang kasih orang lain. Dia nggak tahu kalau atasannya nggak suka durian. Kan banyak orang yang tidak suka durian itu. Ya, jangan dikira.
Jadi tidak mudah menyukakan hati Allah, menyukakan hati Tuhan. Kita harus tahu seleranya, kita harus tahu isi hatinya. Nah, untuk tahu seleranya, untuk tahu kesukaannya, kita harus belajar hakikatnya. Hakikat Allah, hakikat Tuhan seperti ini. Jadi tidak mudah. Ya, dan kalau kita memikirkan itu, yang akhirnya seperti Alkitab katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan kekuatan. Jadi kita mengasihi Allah itu benar-benar all out, segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Kalau kita berhasil mewujudkan hal ini, nanti Tuhan yang akan mengajar kita bagaimana kita mengasihi pasangan hidup kita, bagaimana kita mengasihi anak-anak kita, bagaimana kita mengasihi mertua kita, atasan kita. Tuhan yang akan mengajar kita. Tapi kalau kita tanpa bersentuhan dengan Tuhan, kita tanpa membangun intimasi dengan Tuhan, mustahil kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, maka kalau dikatakan berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Allah, itu tidak ada jalan lain kecuali kita membangun intimasi dengan Dia. Duduk di kaki Tuhan dengan tekun. Dan kiranya mohon Roh Kudus pimpin, berikan petunjuk, pertolongan. Itu yang paling penting. Ya. Jadi jangan dikira mudah loh. Bahkan seorang hamba Tuhan yang berdiri di mimbar, leader singer itu belum tentu mereka menyukakan hati Tuhan, menyukakan hati Allah, belum tentu. Leader singer, pemain musik bisa menyenangkan pendetanya, gembalanya, bisa, mungkin bisa, tapi belum tentu dia menyukakan hati Allah. Ya, kan pendeta hamba Tuhan itu kan tidak tahu kehidupan 24 jam pelayannya itu, bagaimana dia di rumah memperlakukan pasangan hidupnya, memperlakukan mertuanya, memperlakukan orang tuanya, memperlakukan asisten rumah tangga, sopirnya gimana, tidak tahu. Para hamba Tuhan gembala sidang nggak tahu. Dia tahunya, oh dia taat mbak perpuluhan, dia selalu hadir dalam acara-acara besar gereja dan memberikan sumbangan. Kan tahunya seperti itu. Ya, jadi tidak mudah. Ya, maka bangun intimasi dengan Tuhan, makin dekatlah dengan Tuhan sampai kita tahu isi hati Tuhan, selera Tuhan. Di situ kita mulai belajar menyukakan hati Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengajar bagaimana menyukakan hati sesama kita. Ya, selamat berjuang dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita duduk dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Bapa, menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya dengan penuh ketaatan. Puji nama-Mu kal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.